kasih buat keluarga di tempat ini, Bapak Peter Manik Borusinaga, di mana kita boleh bersama-sama berkumpul beribadah kepada Tuhan di rumah ini. Karena itu mari kita mengucap syukur dan mempergunakan waktu yang ada yang diberikan Tuhan kepada kita malam hari ini. Dengan segenap hati kita datang beribadah kepada Tuhan atas besarnya kasih Tuhan kepada kita semua. Marilah kita dengarkan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Sampai 22 kita baca ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengutus mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Amin. Ini terjadi pada hari pertama minggu ini, yaitu pada hari Minggu. Pada hari Minggu lah ini, ketika dikabarkan bahwa Yesus telah bangkit. Jadi ini Minggu malam. Minggu malam, hari pertama minggu itu. Yesus bangkit pada hari Minggu. Itulah sebabnya kita berkumpul beribadah pada hari Minggu. Orang yang menyembah Allah, orang-orang Israel yang menyembah Allah, mereka bukan lagi berhimpun pada hari Sabat, tetapi diganti menjadi pada hari Minggu. Karena Yesus bangkit pada hari Minggu, murid-murid juga berkumpul pada hari Minggu, dan setiap hari Minggu mereka berkumpul. Setiap hari Minggu mereka berkumpul. Nah, kita baca dalam pasal 20 ayat 26. Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Nah ini. Jadi setiap hari Minggu mereka berkumpul. Ketika Yesus bangkit pada hari Minggu, pada hari pertama itu mereka berkumpul. Kemudian 8 hari lagi, yaitu pada hari Minggu, mereka berkumpul lagi. Dan di setiap kali mereka berkumpul, Yesus hadir di sana. Dia hadir di sana. Ini yang penting, kehadiran Yesus.
Jadi Tuhan itu mencari orang-orang yang berkumpul dalam namanya. Dia bisa tahu di mana ada murid-muridnya berkumpul. Dia cium, dia lacak di manakah murid-muridnya berkumpul. Ketika dia mencium ada orang-orang yang berkumpul untuk dia pun hadir di sana. Seperti yang kita baca itu, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ini yang terpenting ya, kehadiran Yesus. Pada waktu murid-murid berkumpul, Yesus datang ke sana dan berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi apa yang dicari oleh Yesus? Perhimpunan. Itulah sebabnya supaya dia hadir kepada murid-muridnya itu, Yesus itu terlebih dahulu mengumpulkan mereka. Dia terlebih dahulu mengumpulkan mereka semua. Dia usahakan dulu murid-murid itu berkumpul. Makanya ketika ada murid yang sudah pergi meninggalkan Yerusalem, di mana kedua murid itu sudah kecewa karena Yesus tidak ada lagi, bahkan hilang dari kubur, mereka kecewa dan mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka meninggalkan murid-murid yang sedang berkumpul. Dengan putus asa, kecewa, mereka berjalan kaki ke Emmaus. Melihat itu, Yesus langsung turun tangan dan menghentikan mereka. Dan segera Yesus berusaha mengembalikan mereka ke Yerusalem, kepada teman-teman mereka yang sedang berhimpun. Maka sesudah mereka berhimpun, kedua murid itu sudah kembali ke Yerusalem dan mendapati murid-murid yang lain juga masih berkumpul di Yerusalem. Maka dalam Lukas pasal 24 itu, Yesus hadir di sana pada hari pertama minggu itu juga. Jadi kisahnya ini hampir sama ini. Hampir sama ini kalau kita baca dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 itu ayat 36. Kalau mulai dari pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 35, disitulah Yesus mengembalikan kedua murid itu kembali ke Yerusalem. Lalu ayat 36, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Nah, di sini ayat 33 kita baca Lukas 24 ayat 33. Lalu bangunlah mereka, yaitu kedua murid itu, dan terus kembali ke Yerusalem. Kembali ke Yerusalem. Di situ di Yerusalem mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Nah, jadi mereka harus kembali kepada murid-murid yang sedang berkumpul. Mereka meninggalkan murid teman-temannya yang sedang berkumpul, lalu segera Yesus dalam rupa yang lain mengembalikan mereka. Dan mereka kembali, dan mereka masih tetap menjumpai murid-murid ke-11 Rasul itu juga sedang berkumpul. Nah, ketika mereka sudah berkumpul semua,
Lalu ayat 36 berkata begini, Lukas 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Jadi dari kisah ini kita boleh belajar bahwa sesungguhnya Tuhan itu menginginkan supaya anak-anaknya suka berkumpul memuji dan memuliakan namanya. Amin. Dia suka berkumpul. Dia sangat senang melihat murid-muridnya berkumpul. Dan di tengah-tengah perkumpulan itulah dia hadir memberikan berkat rohani dan berkat jasmani. Karena di akhir zaman pun Yesus akan mengumpulkan semua orang-orang yang percaya. Ada dulu lagu anak sekolah minggu ya, saya masih ingat lagu itu waktu saya sekolah minggu begini dikatakan, Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Amin. Ya, ibu bapak tahu lagu itu? Tidak ada yang tahu ya, karena hanya saya di sini orang zaman bahula. Tapi orang kita mungkin tahu lagu itu. Datang kumpulkan anak-anak. Matius 28 ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu sudah janji Yesus. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus berusaha untuk mengumpulkan umatnya. Bahkan di hari-hari yang lampau sebelum dia disalibkan, selama dia ada di dunia, dia berusaha untuk mengumpulkan umat-umatnya di Yerusalem. Dia berusaha supaya Yerusalem bersatu. Dan dia pun mengeluh terhadap Yerusalem karena Yerusalem tidak mau dikumpulkan. Dalam Lukas pasal 13 ayat 34 ya, kita baca Lukas 13 ayat 34. Ini sebelum Yesus disalib. Dia mengeluh. Lukas 13 ayat 34. Judulnya Yesus harus mati Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Amin. Jadi Yesus itu keluhannya. Dia sangat mengeluh ketika anak-anaknya tidak mau berkumpul. Dia sampai turun dari surga untuk mengumpulkan anak-anak Yerusalem, bangsa Israel yang dilahirkan oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dia harus turun untuk bangsa itu. Dia berusaha mengumpulkan Yerusalem. Tetapi Yerusalem tidak mau. Bapak Ibu saudara sekalian, pada hari yang akan datang, malaikat-malaikat akan keluar juga untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Matius pasal 24 kita baca. Pada akhirnya semua anak-anaknya dia akan kumpulkan. Matius 24
Ayat 36, ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi pada akhirnya dia akan mengumpulkan kita. Tetapi sebelum dia mengumpulkan kita pada akhir zaman, kita harus melatih diri kita, melatih berhimpun. Amin. Melatih. Karena apa, Bapak Ibu saudaraku sekalian? Jadi dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Dalam khotbah saya yang minggu bulan lalu saya katakan bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan menjadi tempat bagi manusia untuk diuji, untuk dilatih, untuk dipersiapkan menempati sorga. Jadi kita tidak langsung dibawa Tuhan ke sorga tanpa melewati ujian, tanpa melewati pendidikan. Dan dunia inilah dibuat tempat kita dilatih, tempat kita dipersiapkan memasuki sorga, menggantikan posisi Lucifer dan teman-temannya. Karena Lucifer dan malaikat-malaikat yang lain yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan sudah jatuh, maka manusia dipersiapkan menggantikan mereka. Dan dunia ini dibuat untuk tempat kita dipersiapkan. Dan salah satu latihan yang dibuat oleh Tuhan bagi kita di dunia ini, kita dilatih untuk berhimpun. Haleluya. Ya, berhimpun. Sebab berhimpun ini, berkumpul ini sulit. Sulit, Bapak Ibu. Ciri khas orang-orang percaya adalah berhimpun. Ciri khas orang-orang percaya adalah berkumpul. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 7, Wahyu pasal 7 juga memberitahukan bahwa di sorga pun bangsa-bangsa akan dikumpulkan semua. Wahyu 7 ayat yang ke-9. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Sekumpulan besar, jadi dikumpulkan. Di sorga pun kita dilatih untuk berkumpul, maka di bumi kita harus belajar membiasakan diri berkumpul. Haleluya. Nah, ayat-ayat yang ke-9 ini, sekumpulan besar, ini sering orang tidak baca. Sering saya dengarkan di YouTube atau di media sosial bahwa katanya penduduk surga itu hanya 144.000. Itu kan dari Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Memang di sana hanya 144.000 itu dari suku Israel. Jadi mereka mengklaim bahwa di surga itu hanya 144.000. Mereka tidak membaca ayat yang ke-9.
Jadi selain daripada yang ke-144.000, dilanjutkan lagi ayat yang ke-9, yaitu sekumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Jadi di luar mereka ada lagi. Jadi sering diperdebatkan. Dulu saksi Yehova berkata, sebelum jumlah mereka 144.000, mereka berkata hanya mereka yang ke surga, karena bilangan mereka belum 144.000. Tetapi sekarang mereka sudah lebih dari 144.000, mereka rombak lagi. Mereka rombak lagi jumlahnya, mereka bilang di luar daripada 144.000 itu tempatnya bukan lagi di surga tapi di bumi. Jadi ketakali mereka sesuai dengan selera mereka firman Tuhan, ya. Juga gereja Pen juga begitu dulu. Sebelum 144.000 jumlah mereka mengklaim bahwa hanya mereka yang ke surga. Tapi sekarang mereka sudah lebih dan mereka rombak lagi. Itulah bidat-bidat, ya. Jadi kalau ada orang bilang hanya 144.000 yang di surga, itu dari suku Israel, yang tiap suku 12.000. Mereka ada 12 suku kali 12. Tapi ini mungkin bukan nominal maksudnya di sini. Saya menduga bahwa yang dimaksud di sini bukan jumlahnya maksudnya. Karena kitab Wahyu ini kan penuh dengan kiasan. Penuh dengan kiasan yang tidak boleh ditafsirkan secara harafiah, dan begitulah perkembangan firman. Binatang kita anggap binatang, mungkin itu bukan binatang. Itu hanya gambaran-gambaran saja. Jadi jumlah ini pun belum tentu, masa hanya 144.000 orang Israel yang diselamatkan, ya kan? Jadi mungkin ini kiasan, tetapi di luar daripada orang Israel, dari bangsa lain pun punya hak untuk masuk surga, yaitu saudara dan saya yang terdiri dari segala bangsa, suku, dan kaum, dan bahasa. Tetapi Bapak Ibu saudaraku sekalian, murid-murid Yesus yang akan mewarisi kerajaan Allah dan yang akan membawa orang-orang masuk ke dalam kerajaan Allah menjadi saksi-saksi Kristus untuk bisa melakukan semuanya itu dan menerima semuanya itu, satu yang diinginkan Tuhan dari kita adalah supaya kita membiasakan diri untuk berkumpul dan berhimpun untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman, di mana di sana Yesus akan hadir memperlengkapi kita semua. Amin. Itulah sebabnya Ibrani 10 ayat 25 Paulus berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Janganlah kita menjauhkan perkumpulan-perkumpulan, karena itu bisa berbahaya sekali buat iman kita. Dan itulah yang dialami oleh Thomas dalam kisah ini, Bapak Ibu.
Ketika pada hari pertama minggu itu murid-murid berkumpul, Thomas tidak ada ikut di situ. Baru ya di situ Thomas tidak ada. Yang menyebabkan Thomas ini tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri pada hari pertama minggu itu, minggu malam dia menampakkan diri kepada murid-murid. Besoknya, Senin, mungkin Selasa, mungkin Rabu, murid-murid pun menjumpai Thomas. Dan murid-murid berkata, Thomas, Yesus sudah bangkit, kami sudah melihatnya. Minggu malam dia datang di tengah-tengah kami, sementara kami berkumpul dalam ketakutan. Tetapi apa kata Thomas? Ini dalam Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi perkataan Thomas ini sudah begitu, bagaimana aku bilang, hati Thomas kepada Tuhan sudah pate. Ngapa te di rohana dahulu bagaimana proses Yesus sebelum AGP, ya kan? Sebelum, jadi sudah tidak bisa lagi diubah hati si Thomas ini. Mengapa Bapak Ibu? Karena pada hari pertama minggu itu dia tidak ikut di perkumpulan itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak membiasakan diri berkumpul, memuji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan kehilangan iman. Karena iman timbul dari mendengarkan firman Kristus. Amin. Iya. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Dari pendengaran akan firman Kristus. Di mana firman Kristus dikumandangkan? Bukan di kantor, ya, bukan di ladang, tetapi dikumandangkan ketika kita berkumpul, ketika kita berhimpun. Maka Thomas pun dia tidak menyadari hal itu. Tetapi pada minggu yang kedua Thomas pun ikut dia berkumpul, dan disitulah Yesus hadir. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, ketika kita suka berhimpun beribadah kepada Tuhan, kita akan tertolong, iman kita akan terus hidup, bahkan akan terus menyala-nyala sampai berkobar-kobar, bisa membakar apa saja. Amin Bapak Ibu. Nah di sini ketika murid-murid berkumpul, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan dia langsung berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi perkumpulan yang diinginkan oleh Yesus bukan hanya berkumpul, tetapi perkumpulan yang di dalamnya ada damai sejahtera. Untuk apa kita berkumpul kalau kita tidak ada damai? Untuk apa kita berkumpul dalam satu gereja kalau semua kita bakalahi? Orang Manado bilang bakalahi, ya. Tetapi Tuhan ingin perkumpulan kita itu dipenuhi dengan damai sejahtera. Haleluya. Dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita harus damai satu dengan yang lain. Sulit ini Ibu Bapak. Jadi untuk bisa mencapai perkumpulan yang penuh dengan damai sejahtera, kita harus menerapkan kasih. Kita harus menerapkan kasih. Yaitu kasih sama seperti. Yaitu sama seperti Kristus mengasihi, menerima kita, maka kita pun harus menerima teman-teman kita apa adanya. Roma 15 ayat 7. Tolong dibaca. Roma 15 ayat 7. Roma 15 ayat 7.
Roma 15 ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, inilah resepnya supaya ada damai sejahtera di dalam perkumpulan kita. Kita harus menerima satu dengan yang lain. Sama seperti Kristus telah menerima kita apa adanya. Kristus menerima kita apa adanya. Kita datang kepada Tuhan berlumuran dosa. Penuh kejahatan. Banyak kejahatan. Banyak kesalahan. Banyak kekurangan. Dosa hitam gelap sekat dosa itu. Kotor sekali kita. Najis sekali kita. Tapi Tuhan terima kita apa adanya. Itulah kasih. Jadi supaya ada damai dalam perkumpulan kita, di dalam rumah tangga kita, kita harus memiliki kasih seperti kasih Kristus, yaitu kita harus menerapkan kasih sama seperti 1 Korintus 13 berkata, kasih itu sabar. Amin. Kasih itu sabar. Jadi kita harus sabar terhadap suami kita, harus sabar terhadap istri kita, harus sabar terhadap anak-anak kita, harus sabar terhadap saudara seiman kita. Apakah buktinya kalau kita memiliki kasih? Kita sabar. Apakah buktinya kita memiliki kesabaran? Tentu Tuhan harus mengirim orang-orang yang membuat kita tidak sabar untuk menguji apakah kita memiliki kasih. Kalau kasih kita tidak pernah diuji, kapan kita disebut memiliki kasih? Kapan kita disebut orang sabar kalau kita tidak pernah mengalami gejolak yang menyebalkan. Jadi di tengah-tengah kita harus ada orang yang menyebalkan. Ibu Bapak siap menerima? Siapa mau di sini orang menyebalkan? Biar itulah anak Tuhan untuk menciptakan kasih sabar. Kasih itu sabar. Jemaat di gereja itu sebenarnya pun sabar. Buktinya apa? Di tengah-tengah mereka ada yang menyebalkan, tapi mereka tetap sabar. Itu baru betul. Kalau tidak ada yang menyebalkan, kapan kasih kita teruji? Jadi kadang-kadang anak menyebalkan pun itu adalah ujian dari Tuhan. Amin. Ya, itu ujian dari Tuhan supaya ibunya terbukti kasihnya. Apakah kasihnya itu betul-betul ada kesabaran? Jangan hanya anak kita masih kasih tapi tidak ada kesabaran kan? Contoh ini. Kalau bapak sih kasih sabar saya kuliah, tapi mama sih kasih. Itu contoh kecil. Kasih memang dalam persekutuan kasih itu harus diterapkan. Tetapi untuk membuktikan kasih itu Tuhan harus mengirim orang-orang ke dalamnya yang membuat kita sabar. Karena itu belajarlah kita sabar memiliki kasih, sabar menghadapi persoalan, sabar menghadapi suami, teman, anak yang membuat kita tidak sabar. Kita sabar, kita gumuli, barulah teruji bahwa kita memiliki kasih. Haleluya. Yesus menginginkan perkumpulan kita terus berjalan di dalam damai sejahtera. Dan Yesus memberikan kasihnya, kasih agape. Dia berikan, dia tunjukkan teladan di mana dia mau menerima kita apa adanya, maka kita pun harus sanggup menerima orang lain apa adanya seperti Kristus menerima kita apa adanya, maka terwujudlah perkumpulan yang penuh dengan damai sejahtera. Ketika perkumpulan kita penuh dengan damai sejahtera, maka tercapailah Mazmur 133 yang berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti milik yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ke perhimpunan yang rukun, damai dan sejahtera. Haleluya. Mari kita bernyanyi.